Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah bi ni'matillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga Anda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami hadir menyapa Anda di Huji Aswaja bersama saya Ari Prastio. Dan hari ini kita akan berbincang atau sharing ilmu bersama guru kita. Beliau Dr. Nurholis Majid MHI dari Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, dan beliau juga sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz nggih, keluarga? Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat semuanya. Kegiatannya masih tetap di kampus aja atau ada agenda-agenda khusus menyambut tahun baru ini Ustaz? Tahun baru Masehi ya? Iya, kalau di kampus kan sudah kewajiban ya. Terus kalau agenda-agenda lain saya kira itu tambahan saja. Aktivitas yang dalam tanda kutip seperti ngemong umat, ngaji, ya kemudian di organisasi dan sebagainya itu sesuatu yang bagi saya tugas tambahan. Tugas tambahan begitu. Ya, tapi selain itu tentu yang wajib juga ada di kampus mengajar. Kira-kira begitu Mas Adi. Itu termasuk nilai-nilai berdakwah Ustaz ya? Oh iya, betul. Termasuk dalam kategori dakwah. Betul. Melalui pendidikan, betul. Melalui perkumpulan, betul. Melalui apa gitu Ustaz ya? Iya. Jadi saya garis bawahi bahwa dakwah itu tidak harus dengan dalam tanda kutip berprofesi sebagai seorang dai. Kalau kita baca ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, al-ayah. Hendaklah kalian, sebagian min itu ada yang min lil ba'di, sebagian, hendaknya kalian itu menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, berbuat ma'ruf dan nahi munkar. Tapi ada min itu lil kulli, semuanya. Masing-masing di antara kalian itu punya kewajiban untuk berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Nah, oleh karenanya dakwah dalam konteks profesional, profesi ya tentu dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah profesional Mas Hadi. Sudah ahli di bidangnya. Sudah ahli di bidangnya, dia berdakwah, punya kemampuan tidak hanya sekedar keilmuan, tetapi juga punya kemampuan di bidang ilmu komunikasi. Baik. Dan seterusnya. Oleh karenanya maka sertifikasi dan peningkatan kompetensi itu penting bagi dai, terutama dai-dai yang memang saat ini sedang followersnya itu lagi banyak, lagi tinggi-tingginya ya, menjadi influencer gitu ya. Jadi itu penting untuk kemudian dilakukan upgrading atau peningkatan kompetensi itu Mas Hadi. Nah pemirsa, kita tadi sempat mendengar dari Ustadz nih, kita singgung-singgung tentang dakwah. Kebetulan tema kita ini tentang berdakwah, yakni memotivasi tanpa menyakiti. Ini kita akan Ustadz lagi banyak nih, lagi viral nih di TikTok dan sebagainya lah, tentang dai, tentang penyebaran agama Islam dengan cara berdakwah, dengan cara metode ceramah itu kan, yang di situ juga sekarang ini lagi rame-ramenya. Ada mungkin sedikit candaan yang mungkin tidak biasa, namun kalau kita yang sudah sering bertemu dengan salah satu dai ini, sudah memahami bentuk karakter dainya seperti itu. Namun yang tidak dipahami adalah, karena konteksnya adalah universal, banyak yang menyaksikan, apalagi ada video potongan-potongannya, dan bahkan ini merembet sampai ke yang lalu-lalu, akhirnya diupload lah dari berbagai. Nah Ustadz, kita pengen tahu nih sebetulnya nih, definisi seperti apa sih berdakwah itu kalau menurut Ustadznya harusnya? Ya, berdakwah itu kan ad-da'i ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Berdakwah itu artinya adalah mengajak kepada kebaikan. Dalam tanda kutip mengajak itu menciptakan kebaikan, mewujudkan kebaikan, mengislahkan dua orang yang sedang bertikai, juga bagian daripada berdakwah. Dan tadi kembali Mas Adi, berdakwah itu tidak harus dalam tanda kutip profesional. Artinya dia memang profesinya sebagai seorang dai, itu iya dakwah. Tapi bagi kita yang mengajar di kampus, guru-guru TPQ juga bagian daripada berdakwah.
Bahkan Mas Adi yang menggeluti dunia jurnalistik, itu dengan tulis menulis itu juga bagian daripada berdakwah. Jadi orang menulis buku, membuat jurnal kalau di kampus itu bagian daripada berdakwah. Ya kan, ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil qalam, ya ada dakwah bil hal. Ya kan? Ada dakwah secara lisan, dengan pena, dengan memberikan keteladanan itu, dan tentu bil hal ini tingkatannya lebih tinggi. Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwa memberikan keteladanan itu jauh lebih penting, jauh lebih mengena efeknya daripada kemudian sekedar ngomong gitu Mas Hadi. Makanya pendakwah atau dai itu tidak hanya sekedar pinter ngomong, tapi perilakunya itu paling tidak mencerminkan apa yang dia omongkan kepada orang lain, sehingga masyarakat itu mengena gitu ya. Begitu mendapatkan wejangan nasihat itu betul-betul dia membandingkan kira-kira orang ini betul-betul mengamalkan atau tidak. Tentu Mas Hadi, manusia tidak ada yang sempurna. Betul. Saya jauh dari kata sempurna, jauh dari kata sempurna. Tetapi mari kita bersama-sama untuk saling mengingatkan. Kalau bahasa Quran itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bahwa kita ini tugasnya saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Mana yang salah, mana yang kurang tepat, ayo kita ingatkan tanpa harus menghujat, tanpa harus menghantam. Dakwah itu kalau dawuhnya Murabbi Ruhina Kiai Miftahul Akhyara, Rais Am PBNU kita itu, dakwah itu adalah mengajak bukan mengejek. Ya, memuji bukan mencaci. Merangkul bukan memukul, dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat hikmah dari beliau kan. Itu betul sekali bahwa apa yang telah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita dahulu, para wali songo menyebarkan Islam di bumi Nusantara ini juga dengan dakwah bil hal. Ya kan, ada dakwah bil musik, ya. Dakwah bil ghina dengan nyanyian, tembang-tembang seperti Sunan Yumairama. Ya, kalau Wali Songo kan ada Sunan Bonang, ada Sunan Giri, Sunan Derajat dan seterusnya itu. Itu mereka punya metode khusus di dalam menyiarkan agama Islam. Jadi sekali lagi dakwah itu jangan dimaknai sempit, hanya orang ceramah di atas panggung, tidak. Tetapi apapun profesi kita, sepanjang itu dalam kerangka mewujudkan kebaikan, maka itu bagian daripada dakwah. Mas Hadi ini juga dakwah. Dari dengan dunianya dengan dunia presenternya. Begitu ya. Ya, dokter itu juga berdakwah dengan dunia medisnya. Ya kan, seorang peneliti juga berdakwah dengan dunia akademiknya, keilmuannya, dan seterusnya. Apapun profesi kita, itu kita punya kewajiban menyampaikan kebenaran kepada orang lain, tentu juga dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga kemaslahatan untuk orang lain, bangsa dan negara pada umumnya. Begitu Mas Hadi. Oke. Nah Ustadz, kalau yang jenengan sampaikan tadi artinya dakwah itu bisa berbagai cara, bisa berbagai lini ya. Bahkan kita ketika menggunakan pakaian itu juga bisa diniati juga dengan berdakwah Ustadz ya. Apakah seperti itu? Iya, jadi apa yang menarik buat orang lain dan kemudian orang lain itu bisa meniru apa yang kita lakukan, itu bagian daripada berdakwah. Jadi cara-cara berdakwah itu sebetulnya tidak hanya 1-2 cara, tapi banyak hal. Bahkan kadang-kadang Mas Hadi, berdakwah itu perlu kita melebur menjadi objek yang kita target. Saya dalam tanda kutip mendukung jika memang itu dilakukan, dilakukan saja. Misalnya ini, ada seorang dai, seorang ustadz yang harus berdakwah di tempat-tempat hiburan malam misalnya. Itu nggak apa-apa dilakukan. Sekalipun dia masuk ke dalam, itu bukan dalam rangka untuk berbuat sesuatu, tapi dia justru ingin mendapatkan dukungan dan simpati dari orang lain terlebih dahulu. Setelah itu baru dia kemudian sampaikan kebenaran-kebenaran itu. Dan itulah dakwahnya para wali songo kan. Jadi orang lain itu dibuat simpatik dulu Mas Hadi. Merasa senang, merasa happy, bahagia bersama dia. Sehingga orang itu dengan sendirinya tertarik gitu. Tanpa harus diintervensi, tanpa harus dipaksa untuk mengikuti apa yang dia mau begitu. Baik. Itu Mas Hadi. Nah, Ustadz, dakwah ini kan disisipkan dengan kalimat-kalimat motivasi untuk menggugah hati seseorang untuk terus senantiasa berbuat baik. Nah, Ustadz, ini bagaimana sih Ustadz dengan memotivasi itu tanpa menyakiti kalau menurut Ustadz nih? Ya, memang memotivasi orang tuh bagian daripada berdakwah ya. Tapi tidak satu-satunya, cuma bagian daripada berdakwah. Nah,
hendaknya pendakwah itu ketika menasehati orang, memotivasi orang, pilihlah apa istilahnya, kalimat atau diksi-diksi yang lembut, yang santun, dengan gestur yang juga santun, sehingga objek, saya tidak mengatakan objek tapi mitra ya, karena buku-buku dakwah yang terbaru itu mengistilahkan bukan objek tapi mitra, sehingga mitra dakwah itu merasa senang dengan apa yang kita sampaikan, tidak merasa tersinggung, karena pilihan diksi-diksinya itu sangat tepat. Itu Mas Adi. Baik, Ustadz, seorang pendakwah itu apakah terlebih dahulu dia memang harus jadi lulusan pesantren atau tidak wajib, atau harus menguasai apa begitu? Tapi jangan dijawab dulu, Ustadz. Ustadz, tadi sebelum jeda saya menanyakan kepada panjenengan, apakah seorang pendakwah itu harus jebolan pesantren, harus hafal Al-Quran, harus hafal ribuan kitab dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Ustadz menurut panjenengan ini? Tidak harus. Ya tentu ideal. Idealnya memang orang yang paham agama, mengerti tentang makna Quran dan hadis, walaupun mungkin tidak seluruhnya hadis dia hafal, dia pahami. Tapi setidaknya itu kan dengan memahami makna Quran dan hadis itu, setidaknya yang dia sampaikan itu merujuk kepada Al-Quran dan hadis, dan tentu juga aqwalul ulama, ya, pendapat-pendapat para ulama. Namun demikian, itu kan bisa digapai oleh orang-orang yang salah satunya belajar di pesantren. Ya, salah satunya belajar di pesantren. Karena di pesantren itu betul-betul diajarkan kitab kuning. Ya, bagaimana kemudian santri betul-betul diberikan materi-materi tentang bagaimana cara membaca kitab bundul, kitab kuning itu. Selain itu juga diberikan materi tentang usul fikih dan sebagainya lah gitu. Yang itu nanti menjadi instrumen di dalam menetapkan hukum-hukum Islam yang bersifat kontemporer, yang belum ada legalitasnya secara hukum Islam gitu. Jadi kalau ditanya apakah harus jebolan pesantren, tentu tidak. Tetapi idealnya memang orang ahli agama, yang rata-rata orang ahli agama ini biasanya juga jebolan pondok pesantren. Itu Mas Adi. Oke, Ustadz, kalau tadi sempat menyinggung sertifikasi tentang seorang pendakwah ya Ustadz ya. Itu yang di paling dasar yang perlu dimiliki untuk mengikuti itu, apakah ada khusus untuk jadi seorang pendakwah, dites dulu atau bagaimana itu Ustadz yang jenengan maksud tadi? Iya, saya dulu masih ingat ya, kalau tidak salah itu 2018-19 itu, ketika eranya Pak Menteri Agamanya Pak Lukman Hakim ya saat itu kalau tidak salah, itu mewacanakan ada program sertifikasi dai. Tapi kemudian itu mendapatkan respon yang negatif. Bukan negatif, respon yang tidak sepantasnya dari warganet, ya, terutama dari pegiat-pegiat media sosial, dari masyarakat lah pada umumnya begitu. Maka saya dalam posisi menganggap bahwa itu apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada saat itu dalam rangka mewujudkan dai-dai yang berkualitas, yang tidak hanya pandai dalam konteks ilmu pengetahuan keagamaannya, tetapi punya komitmen kebangsaan yang kuat, Mas Adi. Intinya adalah di situ ya, Iya, kan sertifikasi kompetensi dai itu dilakukan dalam rangka untuk itu. Bagaimana keagamaan dan keindonesiaan ini betul-betul dilebur menjadi satu, dan itu dipahamkan kepada para dai. Kalau kita lihat Mas Adi, hari ini masih banyak tuh kita lihat ya, ada dai-dai yang membenturkan antara keagamaan dengan kebangsaan. Padahal itu sama sekali tidak pernah berbenturan. Nah, saya husnudzon dulu itu yang dilakukan oleh Menteri Agama pada saat itu dalam rangka untuk itu, bahwa para dai ini harus paham tentang nilai kebangsaan, paham tentang nilai keagamaan, dan paham tentang nilai kebangsaan, keindonesiaan. Sehingga tidak lagi membenturkan antara agama dan Pancasila. Tidak lagi membenturkan, tidak lagi berstatement bahwa Indonesia adalah negara tauhid karena tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Dan seterusnya. Jadi saya saat itu tetap berpedoman bahwa apa yang dilakukan pemerintah semata-mata karena memang ingin mewujudkan dai-dai yang berkualitas, tidak hanya dalam konteks keagamaan, tetapi juga komitmen kebangsaannya ini perlu diluruskan. Saya termasuk dai yang sudah, Mas Adi, mengikuti program itu yang saat itu dilakukan diambil alih kan oleh Majelis Ulama Indonesia kalau tidak salah waktu itu. Dan saya juga
termasuk ikut yang di NU gitu. Jadi ikut dua-duanya gitu. Nah itu Mas Adi, sisi positifnya kalau kemudian itu disertifikasi, disetarakan kemampuannya itu, setidaknya tidak terlalu jumplang lah gitu ya antara A dengan B ini gitu. Baik. Itu Mas Adi. Baik, Ustadz, kalau kita ngomongin masalah dakwah nih sebetulnya luas banget ya Ustadz ya. Apalagi kalau kita tarik ke zaman-zaman dulu, ketika wali-wali Songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, itu mengedepankan etika yang intinya adalah akhlaknya, sehingga dari perilaku beliau pun menggambarkan sesuatu yang perlu dicontoh dan diikuti. Nah Ustadz, sebetulnya bagaimana sih etika seperti apa yang seharusnya diperhatikan oleh seorang pendakwah nih Ustadz? Ya, ada ungkapan kalimat hikmah yang bisa kita renungkan, al-adab fauqal ilmi, bahwa etika itu di atasnya ilmu pengetahuan. Dan saya melihat di masyarakat memang terbukti masyarakat itu tidak, dalam tanda kutip, tidak terlalu membutuhkan orang pintar yang tidak beretika, tapi lebih butuh kepada orang yang tidak terlalu pintar tapi beretika. Betul, ya, tentu yang lebih ideal lagi pintar dan beretika. Ini standar ideal Mas Adi. Artinya apa? Betapa banyak di antara kita itu yang sebetulnya ilmu pengetahuannya ya biasa-biasa saja, tapi dia komunikasi dengan masyarakat dibangun dengan baik, santun, suka nyapa, ya welcome dengan semua orang gitu, sehingga dia mendapatkan posisi-posisi yang sangat strategis. Kenapa? Karena memang bukan soal kemampuan, tapi soal etikanya yang bagus gitu. Sementara ada orang pintar secara intelektual, pintar tapi maaf tidak punya etika, sehingga masyarakat tidak begitu suka dengan model-model orang yang seperti ini. Karena bagaimanapun ilmu pengetahuan atau kebenaran sekalipun yang disampaikan dengan etika yang salah, dengan etika yang buruk, maka pengetahuan tadi itu akan ditolak oleh masyarakat. Baik, itu Mas Ustadz, mengenai etika itu kan bawaan masing-masing ya Ustadz, dan sudah kayak menjadi perilaku khas. Apakah bisa dirubah Ustadz atau semacam itu Ustadz? Ya, etika di situ kan etika yang standar keagamaan. Misalnya tidak boleh takabur, tidak boleh mencaci maki orang, tidak sombong, ya takabur sombong ya, tidak merendahkan orang lain, ya kan, tidak riya, tidak sum'ah, dan seterusnya dan seterusnya. Maksud saya etika itu etika yang semacam itu, bahwa ketika kita misalnya menjadi tokoh masyarakat, ya jangan sombonglah dengan orang-orang yang tidak menjadi tokoh masyarakat. Sehingga kehadiran kita itu menyejukkan orang, bukan memanaskan situasi di sana gitu. Nah, ini seperti sekarang terjadi Ustadz, dari yang lagi viral nih ya, viral nih, yang lagi seorang pendakwah, ya inginnya bercanda sih Ustadz, tapi jalannya itu malah ke ini. Nah, kalau menurut Ustadz bagaimana nih? Apa yang perlu diperbarui hal yang semacam ini agar tidak terjadi berlarut-larut dan tidak mengekor kepada pendakwah-pendakwah ke depannya nih Ustadz? Ya, saya sebut aja lah namanya ya, biar nggak jadi rasan-rasan. Gus Miftah kan maksudnya? Ya, itu begini Mas Adi, tanggapan saya, kita merujuk kepada untaian kalimat hikmah yang disampaikan oleh Syekh Fudail bin Iyad dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan begini, al-mu'min yasturu wa yansoh, wal fajir wal fajir, orang yang sombong itu atau orang yang jahat itu, yahtakku wa yu'ayyiru. Orang mukmin itu yasturu wa yansoh, dia menutupi aibnya orang, dan kalaupun orang itu salah, itu dia datangi untuk dinasehati, bukan untuk dipermalukan di hadapan orang. Itu. Wal fajir, orang yang jahat itu, yahtakku, dia menyebarkan aibnya orang. Yahtakku, wal fajir yahtakku, dia menyebarkan aibnya orang. Dan yang kedua, wa yu'ayyiru, mencaci maki. Ya, agak lupa saya. Wal fajir yahtak wa yu'ayyiru, mencaci maki orang. Nah, kalimat Syekh Fudail bin Iyad ini layak untuk direnungkan dalam konteks persoalan yang sedang rame Gus Miftah ini kan, ya. Jadi kita ini jangan hanya karena kesalahan 1-2 kalimat, bahasa saya namanya sabkul lisan ya Mas Adi, lalu menghilangkan sesuatu yang substansial. Bahwa ceramah itu seperti Gus Miftah itu tidak gampang. Betul. Untuk menghadirkan ribuan jamaah. Fansnya beliau banyak.
Jangan hanya karena sapul lisan yang sedikit itu, lalu kemudian menghilangkan sesuatu yang besar. Menghanguskan yang lain. Menghanguskan, apalagi kemudian difitnah, sudah nggak usah ngundang Gus Miftah dan sebagainya. Itu kan kenemenan gitu, bahasanya orang Jawa, nemen gitu. Mukmin itu nggak usah dicaci maki, tapi dia diam, dan di saat tidak ada orang dia datang untuk dinasehati. Sehingga nanti itu tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Sekarang kan enggak, ada kesalahan sedikit disebarkan. Betapa banyak dai-dai kita hanya karena sabkul lisan. Apa sabkul lisan itu kepelecut omongan. Itu kemudian harus dihakimi oleh sekian juta umat dan kehilangan sekian banyak followersnya. Ini kan permainan sebetulnya. Tapi mohon maaf, saya mengapresiasi apa yang dilakukan Gus Miftah. Beliau sudah minta maaf. Sudah minta maaf, sudah merangkul si siapa, Pak Sun Haji kalau nggak salah ya. Yang pokoknya di itulah. Ya, terlepas dari itu Mas Adi, ini satu sisi ya. Sisi yang lain saya ingin tegaskan lagi bahwa hati-hati. Ini saya cuma menyampaikan hati-hati bagi para pendakwah. Sekalipun niatnya guyon, saya yakin Gus Miftah itu niatnya guyon ya, tidak dalam rangka mencaci maki. Tapi harus hati-hati karena bagaimanapun kesalahan sedikit itu kemudian bisa mendapatkan sanksi sosial. Dan sanksi sosial ini efeknya lebih besar daripada sanksi hukuman. Orang kalau salah dihukum 5 tahun selesai Mas Adi. Tapi sanksi sosial ini itu bisa berlarut-larut, bertahun-tahun, bisa puluhan tahun. Jadi saya tidak dalam rangka membela siapa-siapa, tapi saya akan menyampaikan bahwa jangan hanya karena sabkul lisan yang sedikit menghilangkan yang substansial. Tapi pada sisi yang lain, saya ingatkan bagi para dai, para pendakwah itu, ayo jangan terlalu nemen kalau guyon. Ya, sekali lagi, jangan terlalu nemen kalau guyon seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah. Gus Miftah ini guyon ya, tapi tidak terasa mungkin ada omongan-omongan yang dianggap menyakiti orang lain. Baik. Saya kira itu poinnya Mas Adi. Ya. Baik, Ustadz, sebetulnya ada nggak sih pedoman-pedoman khusus bagi para pendakwah nih, Ustadz? Oh iya, jadi ada rambu-rambu ya yang sudah dirumuskan. Tapi sebelum itu Mas Adi, saya cuma tegaskan kita sudah mendengar tausiah atau wejangan dari lembaga dakwah PBNU ya, sudah memberikan saran hati-hati bagi para pendakwah, jangan menyampaikan kalimat-kalimat yang mengandung kontroversial. Itu sudah bagus apa yang disampaikan oleh beliau. Ini mengingatkan kita semua. Saya pun di forum ini juga mengingatkan hati-hati. Karena saya pun Mas Adi, kalau seandainya mungkin ditelusuri kesalahannya, mungkin juga ada kesalahannya. Namanya orang sabkul lisan. Sabkul lisan tadi itu kepelecut ngomong gitu kan. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Betul gitu. Tapi esensinya tadi itu jangan hanya karena sesuatu yang kecil itu menghilangkan sesuatu yang substansial. Betul. Dan yang kedua, betul ini pelajaran penting bagi para pendakwah, jangan melontarkan kalimat-kalimat yang provokatif, kalimat yang kontroversial, yang memancing yang sekiranya menimbulkan kegaduhan. Termasuk juga para jamaah, saya ingatkan, jamaah juga harus jangan pancing-pancing Ustadz. Iya betul. Ya bikin gregetan gitu katanya orang Jawa. Nih. Ya, Mas Adi mungkin pernah mengalami. Memang kadang-kadang ada tipologi jamaah itu mancing-mancing juga. Lah, ini kalau ustadznya yang ceramah tidak kuat atau gregetan, itu kadang-kadang terlontarlah kalimat-kalimat seperti yang saat ini sedang terjadi itu. Iya. Memang kadang-kadang sebagai jamaah juga harus ini juga yang mohon maaf nih Ustadz, kadang-kadang teman-teman yang jualan-jualan juga begitu harus tahu etika lah. Makanya kadang-kadang saya ketika ngisi saya bilang para teman-teman yang jualan ketika yai atau pendakwahnya muncul atau sedang berceramah, tolonglah dikondisikan agar tidak sebab dakwah itu butuh konsentrasi. Betul. Butuh sesuatu yang tertuju, fokus begitu Ustadz ya. Nah kadang-kadang mereka itu ada yang teriak-teriak lah, mungkin salah satunya bikin kontroversi yang sekarang terjadi mungkin awalnya mungkin seperti itu karena kita tidak berada di tempat itu. Ya, karena situasi yang memancing. Ya, jadi misalnya masa seorang kiai, seorang ustadz kemudian dimintai uang misalnya gitu dan sebagainya. Itu
Ya, ya benar niatnya sedekah, tapi maksudnya kalau di forum-forum seperti itu Mbok Yon diem dulu, dengarkan dulu ceramahnya sehingga suasana menjadi hening, tenang, dakwah bisa dilakukan dengan maksimal kan begitu. Iya, betul. Ini kan kadang-kadang dipancing juga oleh jamaah dan ustadznya terpancing lah lalu melontarkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah, ini saya inginkan dua-duanya pendakwah hati-hati, ini jadi pembelajaran. Yang kedua, jamaah juga jangan pancing-pancing, dan yang ketiga, poin pentingnya adalah jangan karena sapul lisan tadi itu lalu menghilangkan substansialnya. Padahal dakwah ini membutuhkan banyak effort, banyak biaya, banyak tenaga dan sebagainya. Mas Adi, berkaitan dengan soal tadi yang jenengan sampaikan tentang pedoman-pedoman dakwah itu, ada bahwa seorang dai itu idealnya punya kualitas kalbu. Hatinya itu betul-betul menjadi orang yang beriman. Hatinya itu betul-betul orang yang punya ketauhidan, punya kecerdasan spiritual, itu ya. Nah, sayang atau ironis sekali kalau kemudian ada seorang dai yang tidak punya kecerdasan kalbu, kecerdasan hati. Bagaimana mungkin dia akan menyampaikan kebenaran dengan kasih sayang, sementara dia sendiri tidak menampilkan sikap yang kasih sayang. Saya ingat dengan pesannya Syekhuna Kiai Mustafa Bisri Gusmus ya, belum menyampaikan dalam tausiahnya itu, tolonglah bagi para pendakwah, bagi para siapapun yang menyampaikan tentang keagamaan ini, sampaikan keagamaan itu kepada umat dengan jiwa dan sikap sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Apa itu? Kasih sayang. Jadi jangan dakwah itu yang kemudian menimbulkan kemarahan, dan jangan juga berdakwah itu dengan cara provokatif, mengadu domba orang gitu. Jangan, tapi sampaikan kebenaran itu dengan cara kasih sayang. Maka kebenaran yang disampaikan dengan cara kasih sayang itu akan melahirkan, akan diterima dengan mudah oleh masyarakat, dan pada akhirnya juga akan menarik simpati dan empati dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini kalau ngomong masalah menarik simpati dan empati para masyarakat tergantung dari pembawaan para kiai-kiainya, Mas Ustadz ya. Ya. Kita lihat juga beberapa kiai-kiai kita itu pinter banget untuk mengambil hati para mustamiknya dengan cara bergurau, bercanda, nyanyi-nyanyi, baca pantun dan seperti itu. Apa memang itu metode-metode yang memang sengaja digunakan, boleh ya Ustadz ya? Boleh, jadi supaya audiens atau jamaah itu tidak bosan. Karena memang Mas Adi, dalam teori psikologi itu, jamaah itu kalau sudah mengadakan acara lebih dari 4 jam, itu konsentrasinya sudah hilang. Cenderung dia sudah gusar, pengen cepat pulang dan sebagainya. Gitu, lah ini pandai-pandainya penceramah atau dai itu untuk kemudian mampu menciptakan kondisi atau situasi jamaah yang tetap tenang, tetap khusyuk mendengarkan ceramahnya. Sehingga kadang-kadang melakukan berbagai macam cara, antara lain itu hiburan Mas Adi. Hiburan, guyonan, pantun. Kemudian apalagi ya, kalimat-kalimat cinta untuk kalau kalangan milenial ya, dan seterusnya. Itu strategi saja, strategi ya. Tetapi lagi-lagi saya ingatkan jangan keterlaluan, khawatir menimbulkan kontroversi di masyarakat. Jadi dakwah itu tadi yang saya sampaikan, mengajak bukan mengejek, memuji bukan mencaci maki, dan seterusnya. Lah inilah yang menjadi persoalan di antara kita, Mas Adi. Baik, ya. Lepas dari kontroversi yang sekarang lagi booming nih Ustaz, menurut panjenengan para pendakwa-pendakwa yang sekarang sama yang dulu bagaimana Ustaz menurut panjenengan? Ya tentu tidak bisa dipukul rata ya. Zaman sekarang masih ada itu 1-2 ustadz yang kadang-kadang provokatif, ceramahnya masih ada. Tapi relatif sudah lebih baik. Ya, dari dulu ya, dari pada saat cuma itu. Kalau kita bandingkan dengan zamannya Sunan para Wali Songo, luar biasa. Beliau itu dengan keterbatasan saat itu nggak ada media sosial Mas Adi ya, tapi sudah berhasil membawakan Islam yang sejuk, membawakan Islam yang damai, sehingga orang yang cinta dengan Islam menjadi lebih banyak ya, menjadi simpatik begitu. Nah, sekarang itu tidak, ya, ini tentu tidak semua ya. Tidak semua, oke. Ada yang provokatif, ada yang membenturkan ini dengan ini, sehingga masyarakat tuh bosan dengan hal-hal yang begitu itu. Nah, padahal sekarang media sosial sudah canggih loh. Artinya virus penyebarannya itu sudah jauh lebih dahsyat. Dulu nggak ada media sosial itu, Wali Songo sudah berhasil loh. Ya kan, berhasil membawakan Islam yang sejuk, membuat orang lain tertarik dengan Islam. Sekarang itu malah justru kontraproduktif.
ya ceramah-ceramahnya provokatif dan sebagainya dan sebagainya. Nanti kalau sudah diperkarakan di kepolisian, dia bilang pemerintah tidak pro. Padahal pemerintah itu sama sekali sampai saat ini tidak pernah menghalangi orang untuk ceramah kan. Kalau menghalangi itu bukan menghalangi, tapi karena memang kontennya yang bermasalah. Itu Mas Adi. Baik Ustadz, kalau kita ngomongin masalah pemerintah, menurut panjenengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang para pendakwah-pendakwah kita yang sekarang ini Ustadz? Ya, apa yang dilakukan pemerintah sudah banyak sebetulnya ya. Ada pembinaan dai, lalu dibentuklah komunitas dai, itu banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dai ya tentu. KPK. Kenapa? Dai KPK. Dai KPK, komunitas pendakwah keren. Ya, itu ada saya lihat di media sosial itu. Ada lagi semacam-macam lah ya namanya itu. Tapi yang jelas pemerintah sudah melakukan banyak hal terkait dengan ini. Tapi ya kalau mau dibilang sempurna ya belum sempurna. Oleh karenanya mari kita saling koreksi. Apa yang belum sempurna itu disempurnakan. Apa yang belum dibenahi ya kita benahi. Itu konsepnya kita kan begitu deh. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak sempurna ya kita sempurnakan. Jangan kemudian programnya dihilangkan gitu. Ya, nah, pertemuan-pertemuan antar dai, antar masyarakat, antar tokoh agama itu menjadi penting. Dan saya dulu sering mengikuti program itu, menghadirkan banyak pembicara dan sebagainya. Itu luar biasa, bagus sekali itu Mas Adi. Iya, memang Ustadz ya, kalau sekarang ini berbeda ya masanya dari zaman dulu sama sekarang. Sekarang ini masanya pendakwah itu duduk aja di pojokan rumah, itu bisa udah sampai ke seluruh negeri Ustadz. Betul. Dalam media sosial. Nah ini memang harus pinter-pinternya para pendakwah ya Ustadz ya, biar tidak tergelincir begitu. Ustadz sebagai seorang pendakwah nih, selain tadi ditingkatkan kualitas kolbunya, apalagi yang perlu ditingkatkan Ustadz? Kualitas akal. Kualitas akal itu artinya kompetensi keilmuan. Itu ditingkatkan. Makanya tadi Mas Adi tanya, apakah harus jebolan pesantren? Tidak harus. Tetapi harus orang yang ngerti dengan agama, dengan pelajaran-pelajaran agama. Masa mau menyampaikan materi keagamaan tapi dia sendiri tidak paham, kan tidak masuk akal juga ya, gitu betul, kan. Betul. Yang ketiga, kualitas finansial. Ini soal ekonomi. Lazimnya, seyogyanya seorang pendakwa itu mereka sudah selesai dengan urusan dunianya. Meskipun nyatanya masih belum selesai gitu ya. Artinya begini Mas Adi, bahwa sebetulnya orang mengambil upah dari berceramah itu tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Tapi saya masih berkeyakinan bahwa memberikan nasihat kepada orang itu lebih kepada panggilan hati ya. Bukan dalam tanda kutip ladang mencari keuntungan. Ya meskipun itu dapat gitu Mas Hadi. Sama dengan kita dosen. Niatnya adalah menyebarkan ilmu, mengajari mahasiswa dan sebagainya. Walaupun kita mendapatkan konsekuensi dunia, apa artinya mendapatkan gaji misalnya gitu, itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Justru dengan cara begitu orang lebih termotivasi. Ingat ya, sejarah telah mencatat bahwa kejayaan di masa lalu Daulah Abbasiyah terutama itu diawalin kejayaan di bidang ekonomi. Di eranya Khalifah Umar bin Khattab itu kan khalifah yang luar biasa yang membawa kemajuan di berbagai sektor, terutama di sektor ekonomi. Sampai dalam ceritanya itu beliau, di zaman beliau tidak ada orang lagi yang susah menemukan orang yang mau menerima zakat. Kalau sudah pagi-pagi itu orang tuh ke pasar, Bapak Ibu siap menerima zakat? Saya enggak, saya tidak berhak. Saya justru punya kewajiban berzakat dan sebagainya. Sekarang justru malah sebaliknya Mas Adi. Yang mau berzakat sedikit, yang terima malah kebanyakan gitu kan. Nah, kejayaan di bidang ekonomi di bidang ekonomi inilah yang kemudian melahirkan kejayaan di bidang sains, ilmu pengetahuan. Jadi ini ada hubungan simbiosis mutualisme Mas Hadi. Kenapa pemerintah itu kemudian sekarang menggenjot dana penelitian, mengapresiasi publikasi ya kan? Satu jurnal di internasional bisa sampai 40-50 juta insentifnya. Itu kan memacu orang untuk kemudian berkarya, menulis. Betul. Ya tentu tidak sembarang tulisan ya. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi begitu. Nah ini semua harus dipahami bahwa ikhlas itu bukan sekedar lillahi ta'ala murni, tidak boleh dapat apa-apa. Ikhlas itu boleh saja kita mendapatkan sesuatu apapun, yang penting niatnya tetap pada tujuan awal, yaitu intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu pengetahuan. Nah, berdakwah kaitannya dengan kompetensi finansial tadi itu, bukan berarti orang itu harus sukih dulu, harus kaya dulu baru menyampaikan. Enggak. Tapi paling tidak itu niatnya itu adalah tetap pada semula menyebarkan ilmu pengetahuan. Tetapi soal kemudian dapat sesuatu, dapat bisyarah bahasa kita itu boleh-boleh saja, itu disyukurin.
Itu Mas Adi. Baik, Ustadz, kalau perlu digarisbawahi ini apa yang perlu ditekankan oleh para pendakwah yang sekarang, Ustadz, biar tidak mudah tergelincir dan tidak mudah dikatakan sebagai provokator atau pemicu kontroversial, Ustadz? Ya memang orang yang berdakwah yang viral, influencer itu punya potensi besar mengalami kesalahan. Saya termasuk mungkin kalau mau dicari kesalahannya. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Pepatah kan begitu, barang siapa yang banyak omongnya, pasti dia akan potensi besar terjadi kesalahan. Lah, makanya saya ingatkan hati-hati betul ketika misalnya menyampaikan kebenaran, dan masyarakat mari dewasa di dalam menyikapinya. Jangan hanya karena sapul lisan tadi itu lalu menghakimi si pendakwah dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Itu betul. Tidak fair gitu kan. Ya, sekarang siapa orang yang tidak punya salah di dunia ini? Semua orang pasti punya salah. Tapi mari kita belajar dewasa, jangan hanya kesalahan itu lalu kemudian sesuatu yang substansial yang tadi saya bahasakan, bahwa ceramah itu tidak gampang, ceramah itu butuh jamaah, butuh effort dan sebagainya, itu digagalkan hanya karena kesalahan satu hal ini. Nah, mengaca kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu, Nabi pun juga demikian diingatkan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Muhammad, kalau kamu itu keras kepala, kalau kamu itu pendendam, suka marah, lam faddu min haulik, umatmu akan berpaling darimu. Ini kan sebetulnya sanksi sosial, bahwa Muhammad hati-hati, kesalahan kamu itu kalau diketahui oleh jamaahnya, oleh masyarakatnya, maka mereka itu akan berpaling darimu. Iya kan? Mas Adi, kebenaran itu harus mendapatkan pengakuan. Betul. Saya melakukan sebuah kebenaran, untuk bisa diterima sebagai sebuah kebenaran itu butuh waktu yang cukup panjang. Tapi ketika saya melakukan kesalahan, tidak perlu pengakuan. Masyarakat sudah pasti akan menghakimi. Dan kesalahan yang bersifat sosial ini, itu sanksi sosialnya itu lebih berat daripada sanksi pidananya. Itu pidananya, Masya Allah. Itu memang harus berhati-hati banget. Ustaz, dulu waktu Kanjeng Nabi ada nggak sih kisah yang hampir semacam ini, Ustaz? Nabi berdakwah dengan mencaci maki orang tidak pernah. Tidak pernah Nabi mencaci maki orang. Tapi memang Nabi juga sebagai seorang manusia tentu juga sifat-sifat kemanusiaan juga ada. Beliau adalah seorang Rasul, tapi beliau juga seorang manusia. Bukan manusia biasa ya, manusia pilihan. Tapi Nabi pernah ditegur oleh Allah dalam dalam Al-Quran itu, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, berkaitan dengan karena beliau cenderung mengabaikan Ummi Maktum, ya, orang buta itu. Beliau mendahulukan tamunya yang orang yang berkelas sosial tinggi gitu. Lalu ditegur oleh Allah. Tapi bagi saya kesalahan itu bukan karena disengaja oleh Nabi, tapi itu skenario Allah untuk memberikan pelajaran kepada umatnya. Sama kan? Nabi pernah ketinggalan sholat subuh. Pulang dari satu peperangan, beliau bilang kepada Bilal, nanti kalau sudah waktu masuk waktu subuh, bangunkan. Ternyata Bilal juga ketiduran, Mas Hadi. Itu memang oleh Allah disetting begitu. Untuk apa? Ibrotan lil ummah. Memberikan pelajaran kepada umat bahwa orang kalau tertidur itu boleh dikodok sholatnya gitu, Mas Hadi. Jadi bukan sengaja Nabi meninggalkan, bukan. Baik Ustaz, tanpa terasa nih kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih atas semua yang dijelaskan oleh Ustaz. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita sebagai jamaah ya, kita hormati kiai kita, apapun yang telah disampaikan, mungkin satu titik yang terjadi tidak harus menghanguskan semua amal yang telah dilakukan oleh para kiai kita. Terima kasih Ustaz, waktunya sudah hadir, dan pemirsa terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengaturkan selamat beraktivitas kembali. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ujian Wajah minggu depan.